bagaimana cara menagih hutang ke orang yang tidak ada niat mau bayar. Padahal sudah mau 2 tahun, kalau ditanya pasti ngeluh terus gitu. Yang pertama, Oke, dari Kak sebentar. Dari Kak Siti. Pak, tolong kasih pertama bisa pakai teknik telepati ya. Gitu. Karena saya kemarin pun juga melakukan gitu loh. Bahkan telepati saya lakukan sambil mimpi, sambil tidur gitu. Pokoknya kalau hari ini enggak, saya akan silaturahmi ke orang tuamu gitu ya. Karena saya saat itu ada perjanjian gitu loh. Perjanjian hitam di atas putih itu. Bukan sekedar hutang yang pinjam sekian dong gitu. Nah, maka teman-teman sebenarnya yang perlu dihindari adalah jangan mudah meminjami sih menurut saya. Karena meminjami itu belum tentu membantu. Bisa jadi orang yang dipinjami malah semakin santai. Dan hati-hati nagih hutang. Kalau Anda nagih dengan rasa kekurangan, Anda sedang menarik kekurangan. Jadi jebakannya setelah minjami, kecuali silaturahmi nggak beres kan. Biasanya kan hal yang pasti itu ya, setelah minjemin, nggak balik kan silaturahmi jadi rusak tuh, jadi pecah tuh. Nah, bahaya berikutnya, bahaya yang kedua adalah Anda memancarkan kekurangan yang berpotensi menarik kekurangan. Wah, ini kalau hutangku dibayarkan lumayan bisa buat ini itu. Wah, kalau dia bayar hutang masalahku selesai. Nah, itu bahaya lagi gitu loh. Ya, makanya teman-teman kalau sudah menghutangi sebaiknya kalau nilainya nggak besar sih diikhlasin. Kalau nilainya besar, ada dasar hukumnya, tetap perlu diproses secara hukum. Tetapi pesan saya jangan menagih hutang dengan rasa kekurangan. Karena yang dibaca semesta bukan nagihnya, tapi rasa Anda. Boleh nagih hutang kalau misalkan gini, karena saya sangat menyayangi sahabat saya gitu ya, supaya kehidupannya nggak berantakan, saya mengingatkan gitu loh. Bro, jangan kayak seolah-olah lupa, jangan seolah ini, karena itu menghambat rezekimu sendiri. Gitu loh. Mau cicil, kamu cicil berapa boleh kok, mau cicil 100.000 per bulan atau berapa boleh lah, daripada kehidupanmu jadi berantakan. Nagih yang begitu boleh. Tapi kalau aduh, uangku di bawah dia sekian, padahal aku lagi butuh beli sepatu, lagi apa, uang lagi tidak ada gitu ya. Nah, itu yang kurang disarankan. Nah, kalau nggak mampu seperti itu, pada saat minjemi, berilah nominal yang Anda ikhlas untuk tidak ditagih. Nilainya, misal dia pinjam 1 juta, sorry bro, aku cuma ada 100, udah ambil aja. Gitu, tapi Anda tidak nagih. Nah, jadi kasihlah nominal yang Anda ikhlas untuk tidak nagih gitu. Oke, nah ini pertanyaan terakhir dari teman kita yang ada di YT. Mas Bimo, saya bantu teman saya, dia mau cuti katanya, tapi prosedur cutinya itu banyak sekali dan saya sampai tolong dia 30 juta. Tapi setelah selesai banyak alasannya, malah dia mau minjem lagi katanya supaya nanti sesekali diganti dan selalu seperti itu. Setelah itu aku sadar aku merasa ditipu, Mas. Aku harus bagaimana padahal gaji cuma 500.000. Aku benar-benar bingung dan tidak ada gairah hidup, Mas, sampai tidak nafsu makan dan aku benar-benar stres dan karena jatuh tempo itu sekitar 3 bulan. Aku harus bagaimana? Atau kemana aku akan cari uang segitu banyak? Nah, itu gimana, Mas? Keren ya, penghasilan 500.000 bisa minjemin 30 juta gitu ya. Berarti memang fix karena ketipu gitu. Nah, kalau sudah begitu, itu teman-teman yang merasa tertipu dan sebagainya, pertanyaannya tuh gini, kenapa saya layak ditipu gitu? Bertanya ke dalam diri sendiri. Karena kalau Anda nggak layak ditipu, Anda nggak akan tertipu. Kenapa rezeki Anda harus hilang segitu? Itu yang perlu dibereskan. Karena kalau itu nggak dibereskan, biasanya orang ketipu itu akan mudah ketipu yang lainnya. Karena ada trauma, ada tidak ngerti kenapa ditipu, mengulang pola yang sama gitu loh. Ya. Nah, jadi sekarang fokusnya ya jangan melihat dari dari logik saja gitu loh. Bahwa gajiku cuma 500.000 maka tidak mampu. Nah, tadi pertanyaan yang menjawab yang tadi itu, yang penegasan yang tadi. Kalau Anda sudah nggak mampu secara logik, saatnya melibatkannya. Saya nggak bisa ngasih teknik yang nggak bisa melibatkannya gitu loh. Sesuatu hal yang Anda secara logik sudah tidak bisa, waktunya Anda angkat tangan, waktunya Anda minta petunjuk. Karena saya pun begitu beresnya. Nggak dengan ego saya, nggak dengan kecerdasan saya, tapi benar-benar mengikuti petunjuknya gitu. Oke, sebelum saya bacakan pertanyaan teman-teman di TikTok terkait hutang, nah teman-teman yang mau
Om Bimo bahas loa, afirmasi, visualisasi. Ini kalau yang mau komen mau ya. Nanti kalau ada 50 komen mau, nah kita akan bahas kupas tuntas tentang loa, afirmasi dan kawan-kawannya nih. Nah, komen dulu ya yang mau ya. Oke, nah untuk sambil nunggu-nunggu nih, teman-teman komen mau, ada satu pertanyaan dari teman TikTok terkait dengan hutang. Kalau kita nggak punya hutang, justru kerjanya malas-malas. Tapi kalau punya hutang malah pusing. Nah itu gimana nih Om? Itu mindset ya. Saya juga punya teman yang begitu dulunya. Kalau nggak punya cicilan nggak semangat kerja itu. Sampai hutang totalnya 1,1 M. Wah. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya jual aset warisan. Teman-teman kalau punya mindset, pastikan mindset itu dimiliki orang berhasil nggak? Kalau nggak, jangan dijadikan mindset. Karena itu tinggal nunggu waktu, itu menciptakan bom waktu itu. Ya. Jadi, saya juga masih heran, kenapa ya teman saya kok bisanya semangat tuh kalau ada cicilan gitu loh. Padahal semangat itu kan ada dari eksternal ya, ada dari internal. Nah, kalau semangat dari internal kuat, itu udah nggak perlu eksternal lagi untuk menyemangati. Contoh kalau saya ya, semangat yang saya bangun adalah satu, saya nggak mau hidup saya sia-sia. Itu semangat saya bangun. Saya mau hidup saya bermanfaat bagi orang lain. Saya nggak mau hidup saya hanya untuk memenuhi ego pribadi. Itu yang membuat semangat. Karena ketika saya bantu orang, orang itu mendoakan, kemudian orang itu bahagia, menangis dengan air mata bahagia, itu membuat saya menjadi semangat untuk hidup gitu loh. Ya, lebih semangat lagi. Karena kalau teman-teman semangat internalnya belum ketemu, hidup terombang-ambing. Jadi menggantungkan yang di luar. Bahkan kadang contoh, nggak disemangatin ayang aja nggak semangat gitu kan. Lagi berantem sama pasangan, nggak semangat gitu. Karena apa? Semangatnya bergantung dari luar. Nah, kalau semangatnya digantungkan dari utang, ini bahaya sih gitu. Ini mindset yang bahaya gitu. Saran saya sih, jangan dijadikan mindset. Oke, nah pertanyaan terakhir nih. Saat ini saya dalam keadaan tidak baik-baik saja, hutang di mana-mana, hubungan dengan keluarga dan teman-teman tidak baik gara-gara hutang, dan saat ini keadaan saya minus serta masih belum punya penghasilan. Jujur selama ini saya nonton video-video Om Bimo baik di YT, TikTok maupun platform lain, saya bingung apa yang mesti saya lakukan agar terbebas dari ini semua dan bingung mau ikutin video-video Om Bimo mulainya dari mana. Saya ingin sekali ikut meditasi langsung bersama Om Bimo. Nah, itu kira-kira gimana nih kalau hutangnya di mana-mana tapi masih belum? Ada dua pengulangan kata yang tadi sempat jadi materi kita di awal. Saya bingung. Dua kali kan pengulangan, coba diulang Mei, yang bingung. Oke. Saya bingung apa sama saya bingung apa? Nah, saya bingung mau mulai atau ikutin video Om Bimo. Nah, sebelum itu dia bilang juga saya bingung apa itu. Saya bacakan dari awal aja ya. Oke, saat ini saya dalam keadaan tidak baik-baik saja, hutang di mana-mana, hubungan dengan keluarga dan teman tidak baik-baik gara-gara hutang, dan saat ini keadaan saya minus, masih belum punya penghasilan. Jujur selama ini saya nonton video Om Bimo baik dari YT, TikTok maupun platform lain, saya bingung apa yang mesti saya lakukan, dan saya bingung mau mulai dari mana. Kalau Anda bingung, semesta akan kasih peristiwa yang membingungkan. Video loh, tinggal nonton aja masih bingung ya kan? Gitu loh. Jadi stop mengatakan bingung. Stop mengatakan bingung. Tanyalah ke dalam diri yang memberdayakan. Itu nanti ada di materi buku Repent yang teman-teman membangun pertanyaan yang memberdayakan. Karena kalau salah bertanya ke dalam diri, hidup Anda akan salah. Saya bingung mulai dari mana. Daripada begitu, saya belajar ke siapa, saya minta pendapat ke siapa, saya biar saya berhasil, saya harus bagaimana. Arah pertanyaannya harus tepat. Jadi sebelum saya menjawab kemanapun, stop mengatakan bingung, ya, segera putuskan. Loh, Anda misalkan nih dari video yang terakhir atau yang awal nggak ada ruginya kok, kebalik-balik nggak ada ruginya kok gitu loh. Jadi kenapa bingung gitu loh? Jadi jangan disibukkan dengan bingung. Makanya kalau orang sudah ngomong bingung, saya bingung, itu otak itu benar-benar ngeheng gitu loh. Otak itu benar-benar ngeheng. Jadi saya menghindari untuk mengatakan saya bingung. Saya menghindari tim saya atau yang saya mentori mengatakan saya bingung. Karena ya sudah, otak berhenti gitu loh. Termasuk ngomong gini, saya lupa. Begitu dikatakan saya lupa, otak ini selesai mengingat. Benar-benar lupa. Tapi kalau sorry ya, saya belum ingat. Nah, maka otak akan mengingat gitu. Jadi skill kata-kata itu juga berdampak loh teman-teman ya. Makanya hati-hati menggunakan kata-kata, pilihan kata. Gitu.
Nah, dari teman-teman TikTok udah banyak yang bilang mau nih kita bahas tentang loa, afirmasi, dan kawan-kawannya nih, Siap. Om Bimo. Tapi sebelum itu kita kasih jeda ke Om Bimo ya untuk minum dulu ya, karena ini kalau bahas utang memang agak berasa ya. Kalau bahas bisnis, bahas ini, saya pun kalau konsultasi juga sama sih. Ketika yang datang itu bahas tentang bisnis, tentang ini, saya memang excited banget sih. Maksudnya enteng gitu loh. Begitu bahasnya tuh utang, begitu bahasnya permasalahan yang rumit, dan orangnya nggak mau move on gitu loh. Hanya sekedar mau cerita, itu memang lumayan menguras gitu. Iya, oke. Nah, teman-teman, bagi yang punya pertanyaan langsung disiapkan ya, ini tentang loa, afirmasi, visualisasi, vibrasi, dan energi ya. Nih, Mei tunggu nih ya yang mau nanya ya. Oke. Nah, Om Bimo, kan banyak sekali nih penjelasan tentang loa dan bahkan viral banget nih. Mei lebih tertarik bukan gimana caranya loa, tapi kalau sudah banyak yang mengajarkan loa, kita sudah banyak praktek, tapi masih gagal. Itu menurut Om Bimo, apa sih yang bikin orang-orang gagal gitu dalam praktik loa itu? Ya, orang yang gagal dalam praktik loa itu rata-rata karena fokusnya hanya di proses apakah itu scripting, apakah itu visualisasi, apakah itu afirmasi, apakah itu dream book-nya, dia hanya fokus di situ. Tapi mereka mengabaikan rasa sepanjang hari, vibrasi. Sebenarnya di buku The Secret di Loa itu ada pembahasan tentang vibrasi. Sayangnya masih sedikit yang mau membahas itu secara luas, secara utuh, secara penuh, secara porsi lebih banyak. Karena kecuali Loa itu ada law of vibration. Vibrasi yang dominan Anda pancarkan, itulah kehidupan yang ditarik. Jadi Loa dan LOV ini jadi satu kesatuan, nggak bisa dipisah. Anda nggak bisa scripting berapa ratus kali, habis itu ngeluh, habis itu ngerasa ngedumel, habis itu komplain, habis itu cemas, khawatir, takut. Ya loanya kalah dengan vibrasi itu, karena semesta bukan membaca tulisan Anda, dia membaca vibrasi Anda yang dipancarkan. Kalau Anda nulisnya dengan rasa, ya itu oke, terbaca sama semesta. Nah, sepanjang hari ini perlu dijaga. Jangan cuma pas nulis aja bersyukur. Begitu selesai nulis sudah nggak bersyukur. Ada apa lagi? Dikit-dikit ngeluh, cemas, khawatir lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang masih membatasi diri, belum bisa melampaui 3D realitas saat ini. Ya, buat teman-teman yang sudah menciptakan goals 2025, nah saran saya besok meditasi ikut. Kenapa? Karena besok itu kita melampaui batasan tentang diri, tubuh, ruang, dan waktu gitu loh. Jadi kalau masih terkotak-kotak dengan tubuh ini, dengan ruang dan waktu, loa sulit tercapai, daya ciptanya lemah. Karena apa? Karena yang dipandang kondisi realitas saat ini, kan saya cuma ibu rumah tangga, kan saya sehari-hari di rumah, itu kan terbatas di ruang. Terbatas di waktu, contohnya saya sekarang itu cuma karyawan, berarti kan terbatas di waktu. Nah, padahal diri itu infinity, diri tidak terbatas oleh tubuh, ruang, dan waktu. Nah, cara untuk melampaui atau bahkan praktek melampauinya bukan hanya sekedar teori. Besok saya akan ajarkan di meditasi, teman-teman. Jadi kalau yang serius mau praktek loa, sudah menciptakan goals, menyusun goals di 2025, ayo praktek bareng di meditasi besok supaya Anda bisa melampaui diri yang bukan hanya sekedar tubuh, ruang, dan waktu gitu. Oke. Nah, apakah meditasi itu harus dilakukan setiap hari, Om, agar keinginan kita terwujud gitu? Meditasi itu sebenarnya kondisi, goalsnya itu kan ke arah kondisi meditatif. Tidak harus selalu duduk diam yang bersila gitu ya. Anda masak bisa sambil kondisi meditatif. Anda nyuci motor atau nyuci mobil bisa dalam kondisi meditatif. Teh atau ngopi pun bisa masuk ke kondisi meditatif. Yang terpenting adalah goals-nya apa, gitu. Goals-nya apa, kayak gitu, ya. Karena kalau meditasinya goals-nya sudah tercapai, nggak harus duduk diam pun, nggak harus tiap hari pun. Yang terpenting meditasi itu bukan kuantitatifnya ya, tapi kualitatif. Kalau sepanjang hari tapi nggak masuk ke ketenangan, kedamaian, ya masih cemas, masih panik, masih takut, ya sepanjang hari ini nggak berdampak. Tapi kalau misalkan sekali seminggu gitu ya, tapi dalam satu minggu itu tetap bisa mempertahankan kondisi meditatifnya, nah itu bagus. Maka teman-teman yang sudah ikut meditasi saya, misal sudah ikut meditasi tapi hidup masih berantakan, kuncinya bukan diikut meditasinya. Setelah meditasi,
kehidupan Anda di luar meditasi yang bersama ini, Anda memancarkan rasa pada saat meditasi. Kondisi meditatifnya yang dijaga ya, kondisi meditatif. Kuncinya bukan di meditasi terus saya menyulap Anda lalu masalahnya hilang, tiba-tiba utangnya lunas, enggak. Ya. Tetapi kondisi meditatif pada saat meditasi itu dijaga sepanjang hari. Bisa dengan meditasi sendiri, bisa dengan kembali merasakan rasa-rasa pada saat meditasi. Jadi meditasi itu bukan sulap tentang kehidupan, tapi saya mencontohkan, mengajarkan, membersamai praktek langsung, ini loh kondisi meditatif yang harus kamu capai. Setelah ini PR-mu jagalah sepanjang hari gitu loh. Jangan cuma meditasi sekali, pulang-pulang masih ngeluh, masih berantem, masih cemas, masih khawatir, ya nggak berdampak apa-apa gitu. Oke, nah apakah meditasi itu harus diimbangi dengan afirmasi, visualisasi, dan lain-lain sebagainya, Om Bimo? Boleh sih, boleh. Mau sambil afirmasi, sambil visualisasi, boleh saja, nggak apa-apa. Oke, nah kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dari YT dulu. Jadi gimana caranya membayangkan punya iPhone tapi bentuk fisik iPhone-nya aja nggak ada di depan mata. Ini gimana ini, Om? Ya namanya membayangkan tuh memang nggak ada gitu loh. Kalau ada namanya melihat ya. Contoh ini iPhone ya. Kalau iPhone ada di depan mata itu namanya bukan membayangkan, tapi melihat. Justru membayangkan tuh karena iPhone-nya nggak ada di depan mata gitu loh. Ya. Membayangkan seolah-olah punya, ya. Bukan bagaimana membayangkan iPhone-nya nggak ada di depan mata. Justru membayangkan itu. Ya contoh misalkan Mela, pada saat membayangkan mantan berarti mantan nggak ada di depan mata kan? Gitu. Ya enggak dong. Nah membayangkan tuh berarti memang nggak ada di depan mata. Kalau ada di depan mata berarti apa? Melihat. Nah visualisasi itu bagaimana skill membayangkan seolah-olah sudah ada, seolah-olah sudah punya, walaupun secara fisik nggak ada. Itu fungsinya itu. Oke, gitu ya. Jadi membayangkan dan melihat itu berbeda ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari teman kita, Sutarman. Om Bimo, jam berapa baiknya untuk afirmasi? Nah, yang penting rasanya ya. Jadi teman-teman jangan terjebak di konten, jangan terjebak di teknisnya. Yang penting rasa. Mau di tengah malam pun kalau rasanya nggak nyampe ya semesta nggak akan baca. Ya, jadi teman-teman pahami benang merahnya. Semesta hanya baca vibrasi, bukan jamnya, bukan prosesnya. Tapi kalau dari sisi alamiah peristiwa gelombang otak itu mulai turun jam 6 sore itu sudah mulai turun. Semakin malam itu semakin turun dari beta, alfa, theta, delta. Nah, di kondisi malam-malam itu biasanya kondisi-kondisi yang tenang. Tenang itu vibrasinya tinggi. Maka saya sebut di VT saya sebelumnya itu ada namanya ritual di depan teras. Jadi ketika anak istri sudah tidur, di depan teras seperti seolah-olah kayak bengong, tapi ada waktu untuk sendiri, ada waktu untuk afirmasi gitu ya. Karena apa? Di situ tenang banget. Atau teman-teman misalkan yang tahajud, kenapa manjur? Karena jam-jam itu memang jam-jam yang tenang banget. Pikiran logiknya tidak aktif. Kalau pikiran logik, minta itu, emang kamu siapa? Kamu kan cuman ini, cuman itu. Nah, itu kan pikiran logik. Nah, di jam-jam gelombang otak alfa dan theta, pikiran logik itu nggak dominan. Jadi kalau mau jam yang bagus sebenarnya di jam-jam itu, tetapi yang terpenting rasanya. Kalau siang pun, misalkan Anda menciptakan suasana yang tenang, sejuk gitu ya, entah di taman yang atau di bawah pohon yang rindang, atau sambil dengerin musik meditatif, bisa tenang, ya siang pun tidak masalah. Intinya semesta membaca vibrasi Anda, bukan jamnya, bukan yang dilakukan gitu. Oke, begitu ya. Nah, ini ada yang nanya, contohnya visualisasi ngarep itu piye Om Bimo? Visualisasi ngarep itu bukan yang buri ya. Iya. Visualisasi ngarep itu berharap, berarti visualisasinya merasa belum punya. Gitu ya, contoh yang iPhone tadi. Kalau belum punya iPhone, masih pengen kan? Betul. Kalau sudah punya, masih pengen nggak? Nah, visualisasi itu untuk membuat familiar supaya nggak pengen lagi. Jadi visualisasi itu bukan membayangkan, ya Tuhan saya pengen punya rumah, enggak. Tetapi membayangkan saya sudah tinggal di rumah itu, saya sudah tinggal di lantai 2-nya, misalkan saya sudah melihat bentuk rumahnya. Yang kemarin teman-teman pas meditasi bulan Desember kan saya detailkan tuh, membayangkan seolah-olah sudah di sana, Anda sudah memilikinya, supaya apa? Nggak ngarep lagi gitu loh.
Kalau masih ngarep berarti Anda masih merasa belum punya. Nah, merasa belum punya, obatnya atau solusinya adalah visualisasi. Merasa sudah memiliki gitu. Oke, nah ini ada salah satu pertanyaan dari teman TikTok kita. Bagaimana cara mempertahankan ketika kita ingin sesuatu dan itu terwujud? Kadang kan kita nggak konsisten nih, gitu. Ya merasa sudah terwujud dulu. Gitu, supaya terwujud tuh merasa sudah terwujud dulu. Nah, kalau kemarin teman-teman di meditasi bulan Desember itu saya mengajarkan apa? Melibatkan 5 panca indera. Nah, itu teknik visualisasi yang powerful. Jadi supaya bisa merasakan seolah-olah sudah punya, gunakan 5 panca indera pada saat visualisasi itu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa gunakan ke 5 panca inderanya.